Sudah kakak. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang anak-anak. Pagi, selamat. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah baik ya. Baik, anak-anakku sekalian, sebelum kita mulai belajar, kita awali dengan berdoa ya. Ibu minta ketua kelas Aziz pimpin doanya. Sebelum kita belajar, saya akan berdoa dimulai. Ya. Terima kasih. Terima kasih Nah sudah memimpin doa. Baik, sebelum dimulai Ibu akan ngecek kehadiran kalian, memastikan bahwa kalian itu ada, kalian sehat, tidak sakit, tidak lemas ya, dan bahagia ketika pelajaran dimulai. Ada yang nggak masuk hari ini? Masuk semua ya? Tidak ada yang sakit, tidak ada yang izin? Alhamdulillah, tidak ada yang tidak masuk, masuk semua. Baik. Hari ini pelajaran apa? Bahasa Indonesia. Pertemuan kemarin, pertemuan pertama kita sudah belajar tentang menulis teks deskripsi. Apa itu kemarin teks deskripsi? Apa? Teks deskripsi itu apa? Teks yang ayo kemarin yang ayo angkat tangan siapa yang tahu teks deskripsi itu apa? Ya gambaran, terus karangan yang berisi gambar. Kemarin kita sudah menulis teks deskripsi tentang Pantai Lamaru ya, karena kita kemarin sudah menulis tentang Pantai Lamaru. Sekarang materi kita yaitu menyunting tanda baca dalam teks deskripsi. Menyunting tanda baca dalam teks deskripsi. Ini nggak kelihatan ya? Baik. Tujuan pembelajarannya yaitu peserta didik atau kalian dapat menyajikan teks deskripsi dengan baik melalui latihan menyunting, penggunaan huruf kapital, tanda titik, tanda koma, serta tanda depan dalam kalimat yang tepat. Itu tujuannya. Sebelumnya menyunting, apa itu menyunting? Ya, menyunting itu adalah proses dalam memperbaiki suatu tulisan dari segi penyajian, isi, dan bahasa supaya menjadi baik. Kemudian tujuan. Jadi menyunting tadi adalah proses edit. Sekarang tujuannya. Tujuan menyunting itu supaya apa? Agar
Ya, agar tulisan yang dibaca mudah dimengerti, isi atau maksudnya enak dicerna, tampil menarik dengan wajah profesional, dan disertai data yang akurat. Itu tujuan dari menyunting. Jadi nanti supaya tulisan kalian bisa dibaca, mudah dimengerti, isi dan maksudnya. Kemudian enak dicerna, tampilan menarik dengan wajah yang profesional. Yang pertama kita pelajari adalah huruf kapital. Huruf kapital adalah huruf besar, dipakai sebagai huruf pertama pada awal kalimat. Ya, huruf kapital itu adalah huruf besar. Contohnya, Ardi menikmati kopi Gayo. Kedua, Papandayan. Ya, Papandayan adalah salah satu gunung aktif jenis Tarto dengan ketinggian 2662 mdpl. Ardi, di sini ada huruf kapital A, ya, A-nya besar, Ardi. Kemudian Papandayan, huruf kapitalnya yang P, Papandayan. Ya. Huruf kapital adalah huruf besar. Kemudian huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Contohnya Balikpapan, Jalan Indrakila, Teluk Tering, Pantai Manggar, Pulau Bintan. Ingat, huruf pertama nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis dengan huruf kapital. Contohnya, berlayar ke teluk, mandi di sungai. Teluk, ini kata teluk, kenapa tidak huruf kapital? Karena dia, kembali lagi ke sini, Teluk Tering, teluk ini hurufnya kapital, T-nya besar, ya kan? Tering ini adalah nama diri. Ya, kalau di sini berlayar ke teluk, mandi di sungai. Berlayar ke teluk, udah di sini aja, tidak ada lanjutannya. Teluk Tering atau teluk Pulau ini adalah geografi. Teluk, sungai, selat, danau itu adalah geografi. Ya. Kalau yang nama diri ini Indrakila, Tering, Manggar, Bintan. Kalau dua-duanya digabung harus huruf kapital. Tapi kalau hanya satu itu berarti kecil. Berlayar ke teluk, mandi di sungai, menyeberangi selat, berenang di danau. Kalau ada kata Toba mungkin di Danau Toba. D sama T-nya besar, huruf kapital. Tapi kalau cuma teluk, sungai, itu adalah nama geografi dan huruf kecil. Kalau yang ini ada nama diri, jadi harus besar, huruf kapital. Dari huruf kapital, sudah paham? Nama geografi dan nama dirinya? Ya. Kemudian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur dalam suatu perincian atau pembilangan. Misal, ia membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Ini ada tanda koma. Setelah tanda koma, spasi, kain, koma, spasi, dan tas sebagai oleh-oleh untuk para sahabatnya. Kemudian tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, sementara, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contohnya, misal, Lili mengambil foto, koma, sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Nih, sementara, ya, di sini ada kata sementara. Jadi sebelum kata penghubung itu tanda koma. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung. Sementara. Paham ya? Kemudian ada lagi tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Itu adalah kalimat majemuk bertingkat. Misalnya, kalau lulus ujian, koma,
Ayah akan mengajak saya ke Pulau Bali. Kemudian tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu. Jadi dengan demikian, sehubungan dengan itu, meskipun demikian. Misal, Gunung Papandayan telah meletus beberapa kali. Titik. Meskipun demikian, koma, ya kan? Kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung. Meskipun demikian, koma, kawah hasil letusan dan hutan mati menjadi daya tarik wisata ini. Kemudian yang terakhir ini adalah kata depan. Kata depan seperti di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Kata ke. Ya, ia berasal dari kota musik. Kata depannya apa? Dari. Ya, ia berasal dari kota musik. Ya. Kemudian aku berjalan di pagi hari. Kata depannya? Di. Ya. Kata depan seperti di, ke, dan dari. Ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Jadi tidak boleh digabung. Di pagi hari, di pagi itu harus dipisah, bukan digabung. Ya. Ia berasal dari kota musik. Dari. Dia ikut berlibur ke Yogyakarta. Ke Jogja. Ke sama Jogja itu dipisah, jangan digabung. Ya. Itu adalah kata depan. Ya. Tadi kita sudah belajar tentang 3 hal, yaitu apa aja tadi? Tanda koma, kemudian huruf kapital, dan kata depan. Kalau kata depan itu adalah contohnya seperti di, ke, dari. Kemudian kalau huruf kapital adalah huruf besar. Kemudian kalau tanda koma tadi dipakai di belakang kata. Ya. Huruf kapital bisa juga dipakai sebagai huruf pertama awal kalimat. Ya. Dipakai juga sebagai huruf pertama nama seseorang. Jadi nama kalian harus huruf kapital. Misalnya namanya Sari Indah Purnama. Sari, S-nya harus huruf kapital, huruf besar. Kemudian yang ketiga, huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa. Contohnya bangsa berarti bangsa Indonesia. I-nya harus besar, huruf kapital. Kemudian huruf kapital sebagai huruf pertama nama tahun. Ya, contohnya bagaimana itu? Nama tahun, bulan, hari, dan hari-hari besar. Misalnya Idul Adha, I-nya besar, A-nya ya huruf besar. Hari, ya bukan hanya yang gede. Harinya misalnya Senin, S-nya besar. Rabu, R-nya besar. Sama bulan juga harus besar. Jadi kalau kalian buat surat atau buat apa, pastikan huruf awalan dari bulan itu harus kapital atau huruf besar. Januari, Februari, ya. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama nama geografi. Seperti tadi sudah Danau Toba, ya. Kemudian Balikpapan, Jalan Indrakila. Ini harus besar. Kecuali kalau dia hanya tulis Sari berlayar ke Teluk. Nah, Teluknya berarti kecil karena dia tidak menggunakan nama diri. Ini namanya nama diri nih, Indrakila, Tering, Manggar, Bintan. Ini nama diri. Kalau yang ini namanya geografi.
Kemudian tanda titik dan koma. Kalau tanda baca titik dipakai pada akhir kalimat, ya. Dipakai pada akhir kalimat. Kemudian ada juga yang tanda titik untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang menunjukkan jumlah. Kemudian tanda baca koma dipakai di antara unsur perincian. Tadi sudah. Nih contohnya. Ibu membeli kopi, kain, dan tas sebagai oleh-oleh. Kopi, koma, kain, koma, dan tas. Jadi setelah tas tidak boleh ada kata koma. Tanda baca koma dipakai sesudah kata seru. Kemudian tanda baca koma dipakai di belakang kata penghubung antar kalimat. Yang ini ya. Lili mengambil foto sementara Fajar memilih menikmati secangkir kopi. Kemudian ada kata sifat. Kata sifat itu diawali dengan kata lebih dan sangat. Contohnya sangat jernih, lebih bersih dan sebagainya. Nah, setelah kita mempelajari huruf kapital, kata depan, dan tanda koma, kita akan mengeksplorasi diri. Sekarang kalian akan menyunting teks berkunjung ke negeri di atas awan. Cermati penggunaan huruf kapital dan tanda koma pada teks di bawah ini. Jika ada kesalahan, silakan perbaiki dengan benar. Selanjutnya, lengkapi teks tersebut, yaitu tepatnya pada bagian yang rumpang atau bagian yang kosong di dalam setiap kalimat dengan kata depan yang tepat. Buat di kertas folio. Ini Ibu minta kalian berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 3. Ya, satu kelompok terdiri dari 3. Ibu ini ya, kalau Ibu tunjuk, kamu sebutkan angka ya, 1, 2, 3 gitu ya. 1, 2, 1. Kan Ibu mintanya cuma 3 kelompok. 1. Dari sana 2, 3. Ya, yang nomor 1, yang tadi disebutkan 1, kelompoknya di sini. Ya, yang tadi menyebutkan 2, angka 2, kelompoknya di sini. Nyebutkan angka 3 di sini. Silakan. Ya, 2 di sini. 1, 2, 3. 3 itu dimintanya ya. Berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5 ya jadinya ya. Berarti Ibu minta 1 lagi deh, jadi 4 kelompok aja. Diambil dari belakang. Kerjakan di sini nggak apa-apa. Berarti 1 kelompok, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ibu minta 1 kelompok lagi, bikin 1 kelompok lagi. Kurnia, 1, 2, 3, 4. Enggak, belakang. Bikin kelompok di sana. Ya. Atau di belakangnya sini, enggak cukup ya. Mbaknya di sini. Kamu sama Aziz. Atau sama Malaka. Ya, terus ini di sini. Ya. Jadi ada yang 4, ada yang 5 kelompok ya. Ya, baik. Di sini sudah ada teks berkunjung di atas awan dan ada lembar kerja peserta didik. Tugas kalian menyunting teks berkunjung di negeri di atas awan. Cermati penggunaan cermati penggunaan huruf kapital dan tanda koma. Lalu lengkapi dengan kata depan.
Ya. Seperti ini tadi. Selanjutnya lengkapi teks tersebut yaitu tepatnya pada bagian yang rumpang atau bagian yang kosong. Nanti ada bagian yang kosong di setiap kalimat dengan kata depan yang tepat. Jangan lupa untuk huruf kapitalnya juga karena di sini masih menggunakan huruf kecil. Ya. Silakan. Ini ditulis nama kelompoknya, kalian kelas berapa, di ke belakang ya. Ada belakang aja nggak apa-apa. Malah ada belakang. Kenapa? Malu Kak sama Aziz. Jadi? Hah? Siapa? Kamu? Berarti masih ada satu. Kamu berdua ya? Kamu bertiga di sini. Bertiga, nggak apa-apa. Apa? Bangkunya taruh di depan aja. Tulis nama dan kelas. Kenapa? Bawa pulpen kan semuanya? Siapkan pulpennya ya. Jadi sebelum belajar, sebelum ke sekolah, disiapkan pulpennya, bukunya. Ini berkelompok harus nulis semua ya. Jangan cuma satu orang atau dua orang yang nulis. Ini harus nulis semua. Tulis. Tulis. Ya nggak apa-apa, nanti satunya kan di sini atau di bawah. Nama yang lengkap, jangan nama panggilan. Ya. Nama lengkap, jangan nama panggilan. Boleh teksnya itu kalian coret-coret dulu. Misalnya itu kan ada kata desa denge. D-nya harus besar, denge-nya besar. Coret-coret aja dulu. Diperhatikan itu di situ ada titik komanya yang masih salah. Semuanya nulis. Masih nyala nggak? Masih nyala. Masih. Kenapa? Tulis teksnya. Kan kalian berempat. Iya. Ini kan kalian berempat bisa, misalnya si Sri Wahyuni nulis ini dari sini, terus Kurnia dari sini sampai sini, terus ini dari sini sampai sini. Dibagi aja. Kan misalnya nih, selamat malam kakak-kakak, titik. S-nya besar, selamat datang di Desa Denge. Di sini. D-nya besar, Denge-nya besar juga. Setelah tanda titik harus besar, desa, D-nya besar. Wairebo itu juga harus besar. Selamat datang, selamat malam kakak-kakak, selamat datang di, kan bisa ditulis di sini nggak, Bu? Iya. Di gitu aja. Oh ya. Bukan D-nya, tulis semuanya. Oh ya. Tapi dilengkapi dengan kata-kata. Ya. Biasanya Itu namanya nomor 2 ini ya, Bu? Ini. Ya kan? Nomor 1. Nomor 2 kan. Iya. Misalnya si Rara dari sini sampai sini nulisnya.
Nah, syahda dari untuk sampai verbo. Nah, terus yang lanjut paling akhir. Apa nih? sembarang. Yang penting ininya juga lo ya dilengkapi lo ya. Misalnya desa D-nya, D-nya harus besar. Diperhatikan titik komanya karena di kata depan itu ada tanda titik. Selamat malam kakak-kakak titik. Di sini. Jadi misalnya malah dari sini sampai sini. Ya, Bu. Ya, Aziz dari sini sampai sini, terus ini dari sini sampai sini. Terserah mau yang mana. Kan kamu bilangnya cepat kalau nulis. Pertama kan Aziz, Bu. Ya jangan juga sampai situ. Ayo. Kenapa? Ditulis semuanya ya. Ditulis semuanya. Misalnya, selamat malam kakak-kakak. Kan nggak mungkin ini lanjut kan? Harus ada titiknya berarti. Selamat malam kakak-kakak titik. Terus setelah titik huruf ya huruf besar atau huruf kapital. Titik selamat datang di desa Denge. D-nya harus besar. Jadi di sini di desa Denge titik. Nah, ini huruf besar. Desa ini adalah desa terdekat di Wairebo. W sama R-nya besar. Bu, ini diubah jadi D besar kamu. Iya. Iya. Jadi nanti Zahra misalnya dari mana? Dari sini sampai sini. Terus Fania dari sini sampai sini. Raihana dari sini sampai bawah. Denge-nya besar. Desa Denge itu adalah nama geografi, nama diri. Ya. Lanjut di sini atau di bawah? Lanjut di sini atau di bawah? Lanjut. Ditulis saja dulu semuanya baru nanti di ini sama datang di desa Denge ya. Terus titik desa D-nya besar, huruf kapital. Desa ini Setiap ketemu kalimat desa D-nya besar. enggak juga. Tapi kalau misalnya D-nya di tengah-tengah kan mana misalnya? Ini lah, Bu. Gede nggak, Bu? Nah, ini kecil karena dia tidak ada geografi. Tidak ada nama geografinya. Nah, kalau dia ada nama geografi, ada nama dirinya, berarti besar. Tapi kalau cuma desa aja berarti kecil. Kecuali kalau di depannya ada tanda titik. Ya, Wairebo besar. Ini ya, Bu. Kenapa? Ini dari sini ke sini itu ke sini ya, Bu. Habis itu soalnya langsung ini sampai sini lagi. Maksudnya? Ini nah, kamu tulis semuanya kan. Nah, di sini kan nih, selamat datang di D-nya besar, D-nya kecil. Desa Denge yang besar. Desa Denge ini besar. Kemudian ada tanda titik, setelah tanda titik huruf besar. Desa ini D-nya besar. Boleh dicoret. Kalau coret cuma sekali aja ya, jangan coret seterusnya ya.
dalam besar kan? Mana? Dalam Ini kan paragraf pertama, jadi D-nya besar. Dalam perjalanan esok kita akan menempuh jarak yang cukup jauh. Pokoknya setelah tanda titik berarti huruf kapital. besar. Ya, atau huruf besar. Semangat ya. Semangat. Harus semangat. Ya, kecil. Yang mana? Besar. Yang mana? Ya, itu kan ada titiknya berarti huruf besar. Semuanya nulis loh ya. Jangan cuma kalau iya Bu, tapi nulisnya cuma satu paragraf. Jangan loh ya, jangan cuma satu alinea. Kan kamu cuma satu alinea itu, kurang lah. Belakang. Ada yang mau ditanyakan? Belakang?
Ngapain? Diingat ya, nama huruf pertama, nama geografi yang bukan nama diri tidak ditulis huruf kapital. Jadi kalau cuma ada kata desa di tengah-tengah, itu berarti huruf kecil. Ya. Berlayar ke teluk, mandi di sungai. Gunung Samarinda, nah, itu ada nama diri, jadi harus besar. Yang rapi ya tulisannya. Jelek tapi kalau bisa dibaca nggak apa-apa. Jangan jelek tapi nggak bisa dibaca. Bisa. Kalau teman bisa baca berarti masih bagus. Kenapa? Iya. Pokoknya kalau paragraf kayak gini berarti besar. Kenapa? Ini di bawahnya kan Bu, spasi kayak ini. Spasi kayak gini ya Bu? Spasi. Spasi. Ini bukan spasi namanya. Menjorok ke dalam. Nggak mau, masuk sini. Apanya nggak cukup? Duduk sini. Ibu, kata banyak Bu, nulis agak gede-gede Bu, terus ininya nggak cukup Bu. Nggak apa-apa kan di belakangnya bisa. Memang
Oh, berarti kalian ketambahan satu kelompok ya, satu anggota lagi. Berarti udah berarti. Ini kan 1, 2, 3, 4. Iya. Dia belum tahu, belum ini kamu sudah ngasih arahan. Kasih dulu Aziznya. Cuma nggak di sini loh. Kenapa? Hmm? Saya lanjutkan ke perjalanan esok ya. Dari desa Denge, dari Denge, D-nya besar. Dari Denge. Ada yang mau ditanyakan? Kita nanya terus, Bu. Nggak apa-apa, berarti kalian nanti belum paham, nanti tanya apa yang belum paham. Hmm? Dari Denge, D-nya besar. Hmm. Hmm. Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Pokoknya harus ada tanda titik, koma, huruf kapital. Mana? Sebelum tiba. Di Pocoroko. P sama R ini adalah nama geografi. Jadi P sama R-nya besar. Di Pocoroko. Siapa yang belum nulis ini? Nanti, Bu. Ini nanti aja, kan belum selesai. Oh iya, dia kan. Lanjutkan aja dulu. Hmm? Ini lomba atau rebo ya? Apa? Ini lomba. Ini lomba atau rebo ya? W lomba. W sama L-nya berarti besar. Sungainya juga ya, karena ini adalah nama geografi dan nama diri. Pos 2 kecil. Di belakang. Bisa di jilbab kalian juga boleh.
Lidiana. Kan seneng aja deh. Semangat, semangat, semangat. Jangan, kalau sudah selesai bisa maju depan, kita presentasikan. Ya. Atau mau ice breaking dulu? Di belakang. Kalau nggak cukup di belakang. Ini aja. Tapi yang penting kan kamu nulis aja. Kentungan atau keuntungan? Kentungan, kamu tahu kentungan enggak? Ya, yang ada di Peseronda itu lihat tong 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 tong. Masa enggak tahu sih kentungan? Badannya besar. Loh, kentungan kan besar. Maksudnya ininya besar, kentungannya besar. Salah tadi salah ngomong. Nanti kita ice breakingnya apa? Badannya besar gitu ya. Ada yang tahu kan, Pak? Ada yang tahu kan ice breakingnya gitu? Kentungan, bukan keuntungan loh ya. Kentungan. Masa nggak tahu kentungan sekalian? Kenapa? Kalau nggak cukup bisa di belakang. Semuanya harus nulis loh ya. Sudah mau selesai? Dari kentungan wearable. Belum. Gimana? Ini yang mana? Gerbang. Ya.
Itu dapat apa, Bu? Hmm? Atas apa? Penilaian buat kalian nanti. Penilaian sikap, ada penilaian formatifnya. Jadi kayak Kurnia misalnya. Lemas, letih, lesu. Belum sarapan? Makanya kan dibiasakan sebelum sekolah harus sarapan. Sudah di mana ini? Ya. Rizky. Besar. Pokoknya setelah tanda titik itu harus huruf kapital, ya. Ingat-ingat. Setelah titik huruf besar. Kenapa kamera? Loh. Laptop nggak ngecas. Nggak bisa. Itu dari sananya. Kalau nggak cukup tulis di bawahnya. Boleh, atau tulis di belakangnya juga nggak apa-apa. Upacara adat Welu. Adat Welu berarti W-nya besar. Adatnya kecil. Gimana? Sudah? Kalau nggak cukup di belakang ya.
Penilaian sikap, perannya aktif, betul soalnya baik, positif atau negatif? Tidak. Orangnya kok baik bu. Hmm. Anak baik atau bu? Iya kalau di kelas ya. Kalau di luar Baik kan bu. masa nggak kenal cowok. Mas kan aku pernah sempat baru. Pakai pulpen ini aja satu nggak apa-apa. Yang mana dia? Enggak tulis nama. Oh. Dia yang mana? Yang ini. Terus kamu tadi yang mana? Ini bu. Hmm. Loh nanti kan ini lagi. Ya koordinator kamu terakhir ya. Udah? Sudah? Hmm? Mhm. Yang mana ini? Hmm. Jadi kita juga ambil bu. Tangan nomor apa? Hmm? Iya. Besar.
Ada. Oh, ini dia bro. Mana? Nomor 10. Apa itu? Semalam, iya. Kita jabatan awal. Ini Sehat nanti sehat. Di baru nih yang M sama N-nya besar, huruf kapital. Ibu dapat nomor dari mana? Dah. Tulis ya, ini kelompok 1, kelompok 2. Apa di sininya aja. Nah, di sini. Kelompok 3. Bagaimana kehidupan ya di kelompok 4, kelompok 5, sama kelompok 6 ya. Sudah? Yang sudah selesai kelompok berapa? Kelompok 2. Kelompok 1 sudah? Oke, kelompok 3? 4? Belum. Kelompok 5? Nanti kalau sudah selesai kalian presentasikan. Ya. Dipresentasikan. Kalian presentasi hasil proyek kalian di depan kelas secara berkelompok ya. Secara bersama-sama. Kemudian kelompok lain memberikan tanggapan atau masukan ya. Jadi nanti ada yang berpresentasi, kalian menanggapi atau memberi masukan. Sudah. Kelompok 3 sudah. Kelompok 4, 5? Sudah? Sudah. Berarti tinggal kelompok 1 dan kelompok 3. Oh ya, 4. Yang mana? Oh. Ayo bu, malam bu, jalan kita bu. Nyampe sebelum.
Ya, sudah selesai. Presentasi dari kelompok 2 dulu. Silakan presentasi secara berkelompok. Presentasi di depan kelas hasil proyek kalian secara berkelompok. Silakan dibawa. Jangan lupa ya, salam dulu. Perkenalkan kalian siapa. Gak apa-apa. Silakan. Nyaring ya suaranya ya. Ya, nyaring suaranya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan. Nyaring. Jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan baju hangat karena malam di Wairebo pasti dingin. Untuk persiapan perlengkapan nanti yang mau ditanyakan dahulu Kak. Saya lanjutkan ke perjalanan kita esok ya. Dari Desa Dewi kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintasi sungai Wairebo. Setelah itu kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam lamanya sebelum tiba di Kocorong atau Mas 2. Di sini kita akan beristirahat sebentar. Lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan menuju pos terakhir. Di sini saya akan membawa teman sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Kita akan menunggu sampai terdengar sentilan dalam dari Ya. Tanyakan, ada yang mau ditanyakan atau ada masukan? Ayo, ada teman-teman? Ada yang mau ditanyakan atau ada masukannya?
Tidak ada? Berarti tepuk tangan untuk kelompok 2. Nah. Kemudian silakan kembali ke kelompok 3, silakan. Kelompok 3 presentasikan hasil proyek kalian. Kelompok 3. Silakan. Ya. Perkenalkan diri kalian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih nyala. Itu di atas. Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di desa Denge. Desa ini adalah desa terdekat dari wilayah Jombang. Ini kalian akan menginap di sini. Lalu besok pagi kita akan mulai perjalanan menuju wilayah Jombang. Dalam perjalanan besok kita akan menempuh jarak yang cukup jauh. Jangan berjalan kaki karena itu silakan kakak menginap sebuah jauh. Jangan berjalan kaki karena itu silakan kakak menyiapkan sebuah tas rantai yang berisi keperluan untuk menginap semalam. Kenakan juga pakaian yang nyaman dan menyerap keringat karena sekarang sedang musim hujan. Sebaiknya kenakan celana training atau celana panjang untuk menghindari luka. Oh ya, jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan baju hangat karena malam di Wairebo membawa jas hujan. Karena malam di Wairebo pasti dingin. Untuk persiapan perlengkapan ada yang mau ditanyakan dahulu Kak. Saya lanjutkan ke perjalanan kita esok ya. Dari Dange kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintas Sungai Wairebo. Setelah itu kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam lamanya sebelum tiba di Pocoroko atau Pos 2. Di sini kita akan beristirahat. Di sini saya akan memukul kentungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Kita akan menunggu sampai terdengar kentungan jawaban dari Wairebo. Setibanya di gerbang desa kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apapun sebelum ada maka kita akan menuju ke rumah sedang upacara adat. Upacara ini dipimpin oleh kepala adat sebagai ungkapan selamat datang kepada para wisatawan. Selain menyampaikan, kita juga akan diberkati dengan doa-doa agar selamat aman dan tidak ada gangguan selama berkunjung di Wairebo. Cukup jelas ya Pak? Kakak akan menginap semalam di Baruniang. Ya. dunia. Kalian akan merasakan bagaimana kehidupan di Wairebo dengan Sosialisasi. Kakak-kakak akan menginap semalam di Baruniang. Kalian akan merasakan bagaimana kehidupan di Wairebo dengan bersosialisasi langsung dan mengikuti beberapa kegiatan khas Wairebo, yaitu menanam dan mengolah biji kopi juga menenun songket. Ya. Tanya ada masukan? Ada yang mau ditanyakan? Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian kelompok 4, silakan presentasinya. Silakan. Semangat. Semangat, semangat, semangat. Aduh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mempresentasikan. Selamat malam kakak-kakak, selamat datang di desa. Desa Serdang. Desa ini adalah desa terkecil dari kalian akan menginap di desa. Menginap di sini lalu besok pagi kita akan melalui perjalanan menuju Wairebo. Dalam perjalanan ini kita akan jarak jauh dengan berjalan kaki. Karena itu silakan kakak-kakak menyiapkan sebuah tas ransel yang berisi keperluan untuk menginap semalam. Kenakan juga pakaian yang nyaman dan menyerap keringat. Karena sekarang sedang musim hujan, sebaiknya kenakan celana training atau celana anak untuk menghindari desa. Oh ya, jangan lupa juga untuk membawa jas hujan dan baju hangat karena malam di Wairebo pasti dingin. Di Wairebo pasti dingin. Persiapan perlengkapan ada yang mau ditanyakan juga. Saya lanjutkan pelajaran kita ya Pak ya. Desa ini kita akan naik mobil melewati jembatan yang melintasi sungai Wairebo. Setelah itu kita akan berjalan kaki kira-kira 3 jam lamanya ke Pulau. Di beberapa atau pas 2 di sini kita akan beristirahat sebentar lalu kita akan melanjutkan perjalanan melintasi hutan lebat menuju pos terakhir di sini. Saya akan memukul kentungan sebagai tanda bahwa ada tamu yang akan berkunjung. Kita akan menunggu sampai terdengar kentungan jawaban dari Wairebo. Nyaring. Setibanya di gerbang desa, kita tidak boleh mengambil gambar atau melakukan apa-apa sebelum memasuki sekolah adat. Maka kita akan langsung menuju dari Hinata Undang untuk mengikuti upacara adat Wairebo. Upacara ini dipimpin oleh kepala adat sebagai ungkapan terima kasih kepada para peserta. Selain penyambutan juga akan disertai dengan doa-doa agar semangat kami bisa upacara selamat berkunjung ke Wairebo. Maka akan menginap semalam di Baruniang. Kalian akan merasakan bagaimana kehidupan di Wairebo dengan bersosialisasi langsung dan mengikuti beberapa kegiatan khas Wairebo, yaitu menanam dan mengelola biji kopi juga menanam sampai. Sekian dari presentasi kami. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan. Ya. Sudah. Terima kasih sudah mau presentasi. Udah. Udah. Nanti. Belum. Oke. Sudah, semuanya sudah presentasi ya. Udah. Nah, untuk lebih jelas tadi dari materi dari awal dari huruf kapital sampai ke tanda kata depan. Ada yang ditanyakan? Betul, tidak ada? Jadi tadi menyunting itu ada 3 yang harus kalian pelajari. Yang pertama adalah tanda koma, huruf kapital, dan kata depan. Jadi ada
tanda koma, huruf kapital, dan tanda kata depan. Ya, ada 3. Kemudian untuk merefleksikan dari materi yang tadi, dari awal sampai akhir kalian tadi mungkin dari Ibu ada yang kurang, misalnya penjelasannya atau materinya atau cara penyampaiannya. Serius tidak ada? Hah? Atau mungkin Ibu membacanya terlalu cepat? Betul, tidak ada? Hanya Allah yang tahu ya. Baik. Untuk kegiatan menyunting teks deskripsi sampai di sini. Untuk pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang teks prosedur ya. Nanti tugasnya dikumpulkan. Nanti salah satu ketua kelas atau sekretaris ya, ambilin ya. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu untuk pulang. Pulang ke rumah masing-masing, jangan singgah-singgah. Jangan singgah-singgah, bukan jangan ke rumah sakit. Nah, persiapan dulu untuk kertasnya nanti dikumpulkan. Nah, sudah siap semuanya? Siap. Untuk pimpin doa, silakan ketua kelas. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jangan lupa pulang ke rumah masing-masing. Jangan pulang dulu ya. Jangan pulang dulu. Nanti.